Selamat malam. Pada hari ini hari Senin tanggal 13 November tahun 2023 jam 6.30. Nah, ini saya akan mencoba membuat konten tentang sangkan paraning dumadin. Nah, itu sangkan dari mana, sangkan paraning akan kemana. Nah, itu tak. Jadi sangkan parane dumadi itu pada dasarnya kita kembali kepada diri. Nah, kalau versi saya bahwa sangkan parane dumadi itu akan kembali kepada diri, karena diri kita itu tercipta dari apa? Diri kita itu tercipta dari, kalau kita lihat sejarah, yaitu dari bapak dan ibu. Nah, itu aja dulu lah. Bapak dan ibu berkasih, yaitu dengan cinta kasihnya membangun rasa cintanya akan lahir pada diri kita, yaitu dari ibu itu sel telur, dan kalau dari ayah itu sel sperma. Pada dasarnya itu sel telur itu merah atau darah, sel putih itu, sel sperma itu putih. Itu diperlambangkan bendera merah putih Indonesia. Itu kalau kita bisa berkembang berpikir, itu merah putih itu aslinya dari situ. Nah, dari pengembangan bahwa jati diri manusia akan lahir di dunia itu perantara dari kasih ibu dan ayah. Berarti manusia itu jelas terdiri dari raga dan jiwa. Nah, itu kalau kita bisa bahwa ada maskulin dan feminin antara ibu dan ayah, itu sangkan parane dumadi. Sangkan bahwa hanya raga itu pada diri manusia, pada bayi atau masih orok yang masih umur di bawah sebelum lahir, itu kan kepasrahannya itu luar biasa. Nah, itu sejatinya bayi yang ada di kandungan seorang ibu itu sudah pikiran, perasaan, egonya sudah pasrah kepada Tuhan atau Gusti. Yaitu dia tidak menangis, dia merasa sakit tidak merasakan sakit, hanya diberi kehidupan oleh seorang ibu, yaitu lewat jalur dengan plasentanya. Nah, oleh karena itu kita seharusnya itu meniru dari bayi itu. Kalau kita pikiran, perasaan, dan egonya kita tidak berapi-api, tetap Gusti atau Tuhan tetap memberi suatu perlindungan atau memberi suatu makan dan minum seperti bayi yang ada di dalam kandungan seorang ibu. Nah, itu adalah suatu kehidupan bayi dalam ibu. Ia tidak tergantung, dia hanya pasrah terhadap apa? Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada di dalam kandungan itu sudah sangat amat dekat dengan Tuhan. Karena seperti itu, bahwa sangkan parane kita itu dari rohnya atau jiwanya itu, kutiupkan rohku di dalam dirimu. Nah, itu yang bisa menghidupkan atau sumber daya hidup pada diri manusia itu, karena rohnya itu apa? Rohku di sini adalah rohku, yaitu bisa diartikan rohku berarti Tuhan Yang Maha Esa. Jadi karena manusia itu terdiri dari jiwa dan raga, dan ada yang nama-nama nas, pikiran, perasaan, dan ego, maka manusia akan terlalu pengaruh
terlalu kena gejolak-gejolak pikiran perasaan ego yang tidak bisa menyelaraskan. Nah, itu sebenarnya diri kita yang asli atau diri sejati kita itu, atau roh atau sumber daya hidup itu adalah dari Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana wujudnya? Nah itu, kalau kita menyatakan suatu wujud bahwa Tuhan itu maha segala-galanya atau maha besar, kalau wujud secara materi Tuhan tidak. Kalau wujud secara, karena Tuhan Yang Maha Besar tidak mungkin berwujud secara materi karena tidak menempati ruang dan waktu. Bahwa Gusti Tuhan itu meliputi seluruh makhluknya. Nah, kita berada pada Tuhan karena Tuhan itu maha besar, bukan Tuhan itu berada pada diri kita. Tuhan itu meliputi. Kalau Tuhan berada pada diri kita, otomatis Tuhan lebih kecil dari kita. Nah, itu logikanya. Bahwa jadi kesimpulannya bahwa Tuhan atau Gusti itu maha meliputi. Oleh karena kita berada pada diri Tuhan, bukan Tuhan berada pada diri kita, karena Tuhan itu maha besar. Nah, itulah kita harus bisa mengkosongkan diri. Kalau ingin menjadi sangkan parane dumadi, kita harus menyelaraskan, menyadari pikiran, perasaan, dan ego kita, biar kita tidak terjadi gejolak-gejolak. Nah, berarti jelas kita itu berasal dari Gusti atau Tuhan. Tuhan meliputi diri kita karena kita berada di bagian, berada di dalamnya Tuhan, bukan Tuhan yang berada di diri kita. Nah, itulah. Berarti kalau kita sudah mengosongkan diri dari pikiran, perasaan, ego, maka yang bergerak atau yang menggerakkan yaitu Tuhan. Kita hanya menyadari kesadaran, menyadari kita sadar bahwa itu adalah kehendak irodatnya Tuhan, bukan diri kita. Nah, kalau kita sudah menjadi sangkan parane dumadi, berarti kita sudah jadi bahwa kita akan kembali kemana? Karena kita tercipta dari tubuh kita jelas dari unsur 4, air, api, angin, dan bumi atau tanah. Berarti kita kembali kepada tanah, kepada alam semesta, karena kita terdiri dari O2, terdiri dari ion dan proton, terdiri dari molekul-molekul. Jiwanya atau rohnya atau sumber dayanya kembali kepadanya, kita jelas kembali pada alam semesta ini, karena kita berasal dari 4 unsur-unsur itu. Kalau kita sudah bisa menyelaraskan pikiran-pikiran kita, unsur-unsur kita di dalam diri kita, air, api, angin, dan tanah, yang ada di luar juga ada, kita akan hidup selaras. Berarti intinya sangkan parane dumadi, yaitu kita akan kembali kemana? Ke semesta ini, karena kita tercipta dari bentukan-bentukan dari 4 unsur itu, dan sumber daya atau energi juga kembali pada semesta ini. Kita hanya dalam kata kita akan kembali, jiwa kembali kepada sang pemilik, yaitu pada semesta ini. Terima kasih. Inilah sekelumit sangkan parane dumadi. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, salam budaya. Merdeka.